Episode 66. Gamma tidak heran lagi dengan penjelasan Mark. Dia tahu bagaimana sifat ketiga sahabatnya itu, apalagi Ken. Pria itu adalah pria paling kejam sejagat raya. Hanya saja sejak bertemu dengan Luna, dia sedikit lebih hidup dibandingkan dengan sebelumnya. Jika dulu Ken enggan tertawa, maka sejak ada Luna, dia sering tertawa walaupun hanya di depan mereka pastinya. Jadi mereka berhubungan dengan kematian adik Tuan Ken, ucap Andin lirih. Luna menyadari perubahan wajah Andin. Ia menggenggam tangan gadis itu. Mereka memang bukan manusia, ucap Andin. Sudahlah, kita tak perlu membahas itu lagi. Semuanya sudah terjadi. Tapi mereka berdua sudah meninggal. Apa kau tidak apa-apa, Andin? Tanya Luna. Andin menatap Luna dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus dirinya senang atau sedih saat mendengar berita itu. Entahlah Luna, tapi aku mengikhlaskan kematian mereka, ucap Andin lirih. Aku, Hicks, Andin menangis terseduh-seduh. Kenapa kau menangis, Andin? Tanya Luna. Aku hanya kasihan pada diriku karena tidak pernah diberi kasih sayang oleh mereka, padahal jelas-jelas aku anak mereka. Selama 23 tahun aku tersiksa tanpa kasih sayang dari mereka, sekalipun tidak pernah. Hicks, Andin terseduh-seduh saat mengucapkan kata-katanya. Sudahlah Andin, kan ada aku menyayangimu. Andin, jangan menangis ya, semuanya akan lebih baik secara perlahan. Aku yakin pasti ada kebahagiaan untukmu, kau berhak untuk bahagia, ucap Luna sambil membelai wajah Andin. Terima kasih Luna, ucap Andin menatap sahabatnya. Sudah, jangan menangis lagi, ucap Luna sambil tersenyum. Gamma dan Mark menatap mereka dengan pikiran mereka masing-masing. Gamma begitu bahagia saat melihat istrinya adalah sosok yang begitu lembut dengan orang lain. Bahkan ia percaya pada sahabatnya yang sudah menyakiti dirinya. Luna gadis yang luar biasa. Dia mampu membuat suasana yang menyenangkan bagi semua orang. Pantas saja Tuan Gamma banyak berubah, batin Mark. Mereka berbincang-bincang di dalam ruangan itu. Sesekali mereka terdengar tertawa, apalagi saat mendengar celotehan gadis rambut biru itu. Bahkan Mark juga sudah ketularan happy virus dari Luna. Gadis ini memang paling bisa membuat suasana menjadi ramai. Saat sedang berbincang, pintu ruang rawat dibuka. Tampak 3 pria tampan masuk ke dalam ruangan itu dengan ekspresi yang tak bisa dijelaskan. Gamma dan Mark tahu arti tatapan ketiga pria itu. Luna menoleh dan melihat Aiden, Bima dan Ken masuk ke dalam. Mata Ken terus menatap ke arah Luna. Luna menyapa mereka sambil tersenyum manis. Hai kakak-kakak tampan, kalian dari mana saja? Tanya Luna sambil tersenyum. Ken, Aiden dan Bima membalas senyuman Luna. Kami baru mengurus sesuatu di perusahaan. Apa Anda sudah siuman? Tanya Aiden dengan lembut sambil menghampiri mereka. Oh iya, sudah kak, sekitar 1 jam yang lalu, ucap Luna. Bagaimana kondisimu Andin? Ucap Bima yang sudah berdirinya di ujung betres. Andin bersama Andin dan Ken yang terus menatap Luna. Saya sudah baik tuan, terima kasih, jawab Andin. Luna yang merasa terus dilihat oleh Ken menyeringikan keningnya. Gamma diam saja, ia tidak bereaksi. Ada apa kak Ken? Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa kau menyukaiku? Maaf ya, tapi aku sudah jatuh cinta pada suamiku, sarkas Luna dengan suara ketusnya. Mark, Aiden dan Bima terbelalak dengan ucapan gadis itu. Benar-benar polos sekali gadis ini, pikir mereka. Ken dan Gamma tersenyum tipis dengan ucapan gadis itu. Kenapa kau terang-terangan sekali dengan perasaanmu Luna? Apa kau tidak malu? Tanya Aiden yang malah merasa malu sendiri. Cak, tentu saja aku harus terbuka tentang perasaanku. Bagaimanapun dia suamiku, aku harus begitu supaya tidak ada yang merebutnya dariku, ketus Luna. Gamma tersenyum mendengar penuturan Luna. Entah bagaimana tapi gadis ini benar-benar polos dalam hal cinta. Hahaha, kau benar Luna. Lebih baik kita mengakui perasaan kita daripada memendamnya dan malah ditikung sama orang lain, ujar Aiden sambil melirik Bima dengan tatapan jahil. Kenapa kau melihatku seperti itu bodoh? Ketus Bima. Tidak, aku hanya teringat dengan seseorang yang memendam perasaannya. Akhirnya orang yang disukainya itu menikah dengan orang lain, sindir Aiden. Diamlah, kau terlalu banyak berbicara, dengus Bima kesal. Hei, tolong jangan membuat keributan di sini. Kalian tidak lihat ada orang sakit? Ucap Gamma. Ya, maaf, ucap mereka berdua. Luna, bolehkah aku memelukmu sebentar? Akhirnya Ken berbicara sambil menatap Luna dengan perasaan yang campur aduk. Aku tentu boleh, tapi apa Gamma mengizinkan?
ucap Luna menatap Gama. Peluklah dia Luna, ucap Gama lembut. Dia kakakmu sayang, batin Gama di dalam hatinya. Meski sedikit bingung, Luna pun mengangguk dan ia berdiri lalu mendekati Ken. Belum Luna sampai ke dekat Ken, pria itu sudah terlebih dahulu menarik tubuh Luna dan mendekapnya dengan erat. Luna sedikit tersentak namun dia tidak menolak maupun membalas pelukan itu. Ia membiarkan pria itu memeluk dirinya. Ken memeluk Luna, air matanya menetes dari kedua pelupuk matanya. Entah bagaimana ia harus menggambarkan perasaannya saat ini yang pasti dia sangat bahagia. Luna membalas pelukan Ken saat mendengar isak tangis dari bibir pria itu. Ia menepuk-nepuk punggung pria itu seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya yang sedang menangis. Ada apa Kak Ken? Kakak ternyata cengeng ya, lebih cengeng dari aku, celutuk Luna. Hehehe, kau membuatku menangis sambil tertawa adik kecil, ucap Ken sedikit terkakak mendengar celutukan gadis itu. Kenapa kau menangis Kak? Seperti anak kecil saja, dasar lemah. Ledek Luna masih dalam posisi memeluk Ken. Sejujurnya dia nyaman memeluk pria itu. Tentu bukan rasa nyaman yang sama seperti memeluk Gama. Ia nyaman seperti dalam pelukan kakak sendiri. Hahaha, Luna selalu bisa membuat Ken tak bisa membalas. Kakek Aiden yang merasa lucu melihat pemandangan yang seharusnya mengharukan, tapi malah menjadi kocak karena celutukan gadis rambut biru itu. Aku merindukan adik kecilku yang cantik ini, ucap Ken sambil memandang Luna dengan tersenyum. Benarkah? Pasti terjadi sesuatu, ujar Luna dengan tatapan menelisik. Hahaha, Luna bisa tidak aku memanggilmu Nana? Ucap Ken. Nana? Nana? Tiba-tiba Luna merasa pusing saat mendengar nama itu. Nama yang muncul dalam mimpinya. Nana, ini Kak Enjo, tangkap kupu-kupu buat Nana. Hehehe, Nana cantik sekali, kemarilah adik kakak. Nana cantik adik kakak Kenjo. Ingatan itu berputar di kepala Luna. Ia sedikit meringis kesakitan saat berusaha mencari tahu lebih dalam. Luna memegangi kepalanya, kan yang melihat Luna kesakitan menjadi panik. Begitupun dengan Aiden, Bima, Gama, dan Andin. Kepalaku sakit Kak Ken, ucap Luna meringis kesakitan. Kau kenapa? Kemari duduk dulu, ucap Ken sambil memapah Luna menuju sofa di dekat perangkar itu. Luna duduk, ia berusaha menetralkan rasa sakitnya. Setelah beberapa menit ia sudah tenang kembali. Namun ada yang membuatnya diam sejenak. Ingatan masa kecilnya perlahan kembali. Sudah beberapa kali ia mengalami hal itu. Kini semua ingatan itu bagai potongan puzzle yang harus disatukan. Gama menarik tangan Ken, sedangkan Aiden dan Bima menemani Luna. Ken, aku mau bicara, ucap Gama. Ken menurut, ia beranjak dan mendorong kursi roda Gama menuju sisi lain ruangan itu.